Nah, kita hari ini akan belajar bagaimana Tuhan menjawab doa. Tentunya sebetulnya masih banyak kalau kita bicara tentang seri doa, kayak bagaimana kita berdoa untuk sesuatu yang spesifik. Untuk sesuatu yang spesifik. Pada saat kita dalam situasi kritikal, bagaimana doanya? Pada saat saudara mungkin teringat akan seseorang yang belum menerima Tuhan, yang masih di luar Tuhan, dan saudara teringat, apakah itu saudara? Saudara, sanak saudara, bagaimana berdoanya? Pada saat saudara berhadapan dengan orang sakit atau orang yang datang kepada saudara dan minta tolong dong doakan saya, bagaimana cara berdoanya? Seperti itu, dan masih banyak lagi. Pada saat saudara mungkin teringat dengan kondisi negara di mana saudara tinggal atau negara saudara yang sedang mengalami bencana misalkan, bagaimana saudara berdoanya? Pertanyaannya, do you know? Tahukah saudara bagaimana cara berdoa untuk perkara A, B, C, D, E? Banyak sekali. Ya, tentunya itu tidak sama. Makanya sekali lagi kita akan mengadakan training doa, ya, prayer camp tahun depan. Jadi kalau saudara mau belajar lebih jauh, silahkan join. Tapi hari ini kita akan belajar yang satu ini, bagaimana Tuhan menjawab doa. Nah, tentunya bermacam-macam cara. Oke. Sebelum kita masuk, let us pray. Bapak, kami bersyukur buat saat ini, buat kesempatan satu hari lagi boleh kami ada di sini. Kami mengucap syukur Tuhan karena perlindungan-Mu, karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu melalui Roh Kudus-Mu yang Kau berikan dalam diri kami. Sebentar kami mau belajar sesuatu, biar Engkau yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami mengerti. Dan bukan hanya mengerti, kami mengingatnya, dan atasnya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Praise the Lord. Yes, bagaimana Tuhan menjawab doa. Oke, sebelum kita masuk ke bahasan kita akan belajar dari contoh di Alkitab, cerita tentang dua orang dalam perjanjian lama, yaitu Elia dan Elisa. Ya, dua orang ya, namanya mirip, tapi ini bukan kakak adik. Ya, Elia dan Elisa. Tapi begini saudara, bagaimana Tuhan menjawab doa? Paling tidak kalau saya harus sampaikan ya bagaimana caranya Tuhan menjawab doa. Nomor satu adalah Tuhan bisa menjawab secara direct, secara langsung. Kita berdoa untuk sesuatu mungkin dalam keadaan genting dan Tuhan menjawab langsung, supernaturally, langsung on the spot. Contohnya saudara misalkan juga berdoa buat orang sakit, tiba-tiba at that moment instantly orang itu disembuhkan. Bisa? Yes, bisa. Itu direct, langsung. Tapi bisa juga indirectly, tidak secara langsung. Contohnya misalkan demikian, salah satu dari kita, misalkan kita berdoa, Tuhan, I pray for anointing. Saya berdoa untuk urapan-Mu yang lebih lagi. Nah, bisa jadi Tuhan menjawabnya tidak langsung, dia membuka langit, diturunkan sesuatu, langsung kita bisa merasakan. Belum tentu demikian. Tiba-tiba bisa jadi dia menjawabnya dengan cara dia memberikan kepada kita kekuatan untuk berdoa lebih dalam. Ya, atau misalkan ada yang kita berdoa, Lord, I pray for promotion. Misalkan, saya berdoa untuk sebuah promosi. Bisa jadi Tuhan tidak menjawab secara langsung, tapi dia memberikan hikmat buat kita, sehingga kita menjadi pandai di area tertentu. Sehingga pada saat kita bekerja, ya, apakah itu supervisor bisa melihat, oh, kenapa orang ini tiba-tiba menjadi berbeda, menjadi lebih pandai dan seterusnya, lebih bisa menyelesaikan perkara-perkara yang orang lain tidak bisa. Itu tidak secara langsung, sehingga itu menyebabkan saudara mendapatkan promosi di tempat saudara bekerja. Itu tidak secara langsung. But the problem is kalau kita tidak tahu bagaimana caranya dia menjawab doa kita, maka kita bisa kecewa dengan Tuhan karena kita menanti Tuhan kok nggak dijawab-jawab doa saya. Ya, Tuhan bisa menjawab langsung, tapi dia juga bisa memberikan yang namanya seed, benih. Kalau saudara berdoa dan jawaban doa saudara datang melalui seed atau benih, maka itu harus ditanam dulu, baru saudara bisa menikmati hasilnya. Tapi itu sama hebatnya, sama miraculousnya. The problem is pada saat kita tidak bisa mengetahui ternyata sudah dijawab dan kita berpikir menyangka belum dijawab. Seperti itu. Nah, ada cara lain Tuhan menjawab doa dengan mengirimkan manusia
memberikan manusia. Jawaban doa tidak langsung selalu dari langit, tapi bisa jadi dia mengirimkan seseorang yang tahu bisa menolong kita. Itu yang kita namakan destiny helper. Ya. Melalui seseorang bisa seperti itu. Yes, bisa, tidak secara langsung. Ya, kita bisa belajar lebih jauh di Alkitab tentang hal tersebut. Seorang destiny helper sangat mungkin dikirimkan Tuhan. Oke, baik saudara, kita masuk ke dalam contoh yang pertama ya. Tadi kita bahas bahwa kita akan belajar dari orang yang bernama Elia dan Elisa. Yang pertama adalah dari 1 Raja-Raja. Yes, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Ini cukup panjang. Saya akan baca go through semuanya dan berhenti di sini dan di sana supaya saudara bisa menangkap detailnya. Karena seringkali pada saat kita menemukan satu cerita yang luar biasa di Alkitab, pada saat kita baca langsung demikian dari atas sampai bawah, kita miss beberapa detail, kita miss beberapa poin. Alright, ya 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Ya, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Background story. Elia berada di dalam situasi di mana 3,5 tahun tidak hujan, jadi kering, bukan cuma kering, kering sekali. 3,5 tahun tidak ada hujan turun dari langit. Bisa dibayangkan seberapa keringnya. Yang menyebabkan itu dia sendiri, karena dia yang menutup langit. Dia berkata, tidak akan ada hujan 3,5 tahun kalau bukan aku mengatakannya. Tapi karena itu terjadi, dia sendiri juga mengalami akibatnya. Nah, ini background story-nya, ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Stop dulu sampai di situ. Karena sangat kering, maka ada kesulitan, yaitu apa? Kesulitan air, kesulitan makan. Pasti tidak akan ada panen atau apapun juga yang bisa ditanam. Kering sekali, 3,5 tahun tidak ada air turun dari langit. Dan Tuhan berkata demikian, aku telah memerintahkan seorang kaya. Tidak. Aku telah memerintahkan seorang raja. Tidak juga. Aku telah memerintahkan seorang janda. Nah, di dalam kultur pada saat itu, janda ini nggak seperti janda zaman sekarang. Nggak sama, saudara, nggak sama. Seorang janda adalah, ya, konteks Alkitab, seorang janda adalah benar-benar seorang yang ditinggal mati suaminya, ya. Dan pada saat seorang suami mati meninggalkan istrinya sebagai janda dan punya anak, itu biasanya susah hidupnya. Karena yang menjadi tulang punggung keluarganya adalah suaminya. Demikian kira-kira. Nah, ini anehnya, mengapa Tuhan berkata demikian? Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Oke, kalau Tuhan yang berkata demikian kepada kita, kepada saudara, ya, kekeringan toh, karena nggak ada hujan 3,5 tahun. Tuhan bilang, oke, nggak usah khawatir. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberimu makan. Di bayangan kita mungkin pasti orang kaya. Tapi kita lihat, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Begini, Tuhan cuma bilang, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberimu makan. Lah, janda itu di kota itu ada berapa? Kan nggak cuma satu janda. Dari mana dia tahu? Yang mana jandanya? Yang mana orangnya? Oh ya, tentunya Elia tahu, dia kan seorang nabi. Oke, bisa jadi dia tahu karena dia seorang nabi. Tapi kita lihat loh. Lihat terus. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Perhatikan, mengumpulkan kayu api. Ngapain kira-kira? Buat apa? Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Minta minum. Ingat, Tuhan nggak bilang janda yang mana. Dia tidak bilang janda yang tinggalnya di jalan ini. Dia nggak bilang begitu. Tuhan tidak mengatakan jandanya adalah seperti ini sini, rupanya seperti ini. Tidak. No clue.
Begitu dia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Reaksinya bisa dua. Si janda itu bisa bilang, I'm busy, aku sibuk, sorry, saya tidak bisa menolong kamu. Bukankah kamu melihat saya sedang mengumpulkan kayu api? Si janda bisa ngomong seperti itu. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ketika perempuan itu, mana tadi? Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Berarti dia setuju mau menolong Elia. Ya udah deh, aku ambilin. Tapi begitu dia pergi, ngomong lagi si Elia. Tadi kan sudah minta minum. Sekarang coba ambil juga bagiku sepotong roti. Sekarang minta makan. Lah ya karena Tuhan sudah bilang, aku akan mengutus seorang janda untuk memberimu makan. Begitu ketemu janda, nggak ada petunjuknya apakah ini bukan. Ya udah dia minta minum, dia minta makan. Perempuan itu menjawab, perhatikan saudara, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Oh, ternyata orang miskin. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Bukan orang kaya. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bukan cuma orang miskin, hopeless, harapan terakhir. Titik itu Elia bisa pikir, sorry, salah. Bukan kamu ternyata. Karena Tuhan bilang aku akan bertemu seorang janda yang memberi aku makan. Tapi ternyata orang miskin mengumpulkan kayu api dan dia nggak punya apa-apa, cuman punya ini sedikit minyak dalam buli-buli segenggam tepung. Salah orang, sorry. Salah orang. Bisa gitu? Bisa. Kalau seandainya Elia mengatakan demikian, ya mungkin dia akan ketemu janda B, janda C, dan janda D, dan seterusnya. Kita nggak tahu ceritanya. Tapi luar biasanya demikian. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya, ketemu orang susah. Gimana coba? Apa yang terjadi? Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Nabi Elia adalah gambaran Tuhan sendiri. Kalau kita lihat perjanjian lama, ya, demikian pula nanti kita belajar dari Elisa. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Maaf, rada kurang ajar. Udah minta tolong, minta makan, minta minum, udah dijawab, begini ngomongnya. Oke, tapi bikinin buat aku dulu. Did you get the picture? Saudara nangkap gak? Apakah ada orang normal akan berkata demikian? Mungkin tidak. Udah jelas-jelas orang miskin dia udah bilang, aku udah gak punya apa-apa, ini udah terakhir. Kalau aku makan ini, kau kasih anak-anakku, habis itu udah kita mati. Lu malah diminta sama dia. Gak sopan. Buatlah lebih dahulu bagiku, barulah kau buat bagimu. Apa yang kita bisa pelajari? Pada saat kita dalam kesulitan, this is valuable lesson. Pada saat kita dalam kesulitan dan kita merasa perbendaharaan yang kita punya cuma sedikit terakhir. Pada saat misalnya kita dalam kondisi gitu, apa yang kita pelajari? Ya tentunya itu buat kita sendiri dong. Itu terakhir. Belum tentu. Mungkin Tuhan siapkan sesuatu yang lebih besar, tapi dengan syarat engkau mau melepaskan yang kecil dalam dirimu. Sorry Tuhan, gak bisa. Saya cuma punya ini. Kalau saya lepas ini, saya kasih orang pula, saya gak punya lagi. Bukankah itu yang dunia ajarkan? Dunia mengajarkan demikian. Common sense. Kalau aku kasih, aku nggak kenal dia, siapa dia? Elia kan nggak pakai name tag Nabi, kan nggak kan? Si janda itu tidak tahu ini yang datang Nabi.
Come on. Kalau kita di posisi janda tersebut, apakah kita berani melakukannya? Jika yang ada di dalam diri kita cuma tinggal itu, jangan dihabisin. Jangan dihabisin. Jangan. Bukan itu caranya Tuhan. Bukan. Kalau yang kita punya cuma tinggal itu satu-satunya, jangan ragu untuk bawa itu di hadapan Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Aduh. This is not easy. Ingat, gambaran Tuhan sendiri, Elia. Janda tersebut bisa merespon dengan berbeda. Sorry, kamu mungkin ketemu orang yang salah. Aku gak punya. Aku cuma punya ini. Aku tidak bisa berbagi dengan kau. Sorry. Tapi ceritanya endingnya nanti jadi beda. Sebab beginilah firman Tuhan. Dikasih tahu sekarang sama Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Pada saat Elia ngomong, Tuhan tuh udah ngomong sama aku gini loh. Kalau kamu lakukan itu, tempayanmu itu minyaknya nggak akan habis, tepungnya nggak akan habis. Apa habis itu? Janda itu bersorak-sorai, yes, thank you Lord. Nggak kenal siapa lu, kok berani-beraninya ngomong gitu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Udah nurut aja, tidak ada sorak-sorai, tidak ada ragu dalam hati. Bisa jadi kita tidak tahu, tapi yang jelas dia melakukannya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya, anaknya si janda itu, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Miracle, nggak masuk akal, tidak masuk akal. Pertanyaan begini, pada saat kita berdoa, Tuhan bisa menjawab kita dengan direct, bisa indirectly. Dia bisa mengirimkan seseorang. Saya tanya sekarang, dalam cerita ini, kasus ini, apakah Tuhan mengirimkan janda untuk menolong Elia? Apakah Tuhan mengirimkan Elia menolong janda? Yang mana? Ayo. Karena dari awal Tuhan kan dari awal ceritanya bilang begitu toh, bilang bahwa pergi ke Sarfat, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan kepadamu. Oh iya, berarti Tuhan mengirimkan janda buat Elia. Tapi kalau dari sisi seorang janda yang sudah hopeless, nggak punya apa-apa, persediaan terakhir habis itu mati, bukan cuma dia sama anak-anaknya, mungkin beda. Tuhan telah mengirimkan mujizat dari surga untuk memeliharaku dan anak-anakku. Itu yang namanya divine appointment, divine arrangement, perjumpaan ilahi. Pada saat saudara berjumpa dengan seseorang, bisa jadi itu bukan kebetulan. Pada saat kelihatannya engkau harus melepaskan sesuatu dari yang ada padamu, ya, untuk nolong orang, berat. Jangan salah. Mungkin itu adalah kunci untuk membuka sesuatu supply yang kita butuhkan tanpa kita tahu. Did you get something? Ceritanya bisa berakhir berbeda kalau janda itu tidak melakukannya. Tangkap sesuatu saudara. Buat Elia, ya dia cuma dapat sekali meal. Buat si janda, dia bisa jadi dapat persediaan sekian lama. Gitu. Saudara tidak pernah tahu orang yang berjumpa dengan engkau, yang kelihatannya, aduh terpaksa saya harus tolong dia, padahal saya tidak punya terlalu banyak. Hati-hati. The problem seringkali muncul karena kita tidak paham bagaimana cara Tuhan bekerja. Kita membatasi dengan akal pikiran kita membatasi dengan cara dunia. Tuhan, kalau saya berdoa A, jawabanmu pasti B. Kalau saya berdoa C, jawabanmu pasti D. Belum tentu, siapa bilang?
Belum tentu. Belum tentu. Ya, amazing story. Amazing story. Kita lanjut saudara ya. Masih ada satu lagi. Ya, kali ini dari 2 raja-raja, ya, 4 ayat 1 sampai 7. Mari kita lihat. Nah, kali ini bukan Elia tapi Elisa. Ya, salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Apa itu? Problem. Bukan cuma problem, krisis. Kenapa? Krisis is something that you cannot handle. Apapun itu adalah krisis. Definisinya kurang lebih seperti itu. Sesuatu yang tidak bisa engkau selesaikan, itu berpeluang menjadi krisis. Ya, krisisnya adalah anaknya terancam diambil untuk dijadikan budak gara-gara hutang, ya. Oke, lalu jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Jadi ini konteksnya, wanita tersebut tahu bahwa Elisa ini adalah nabi Tuhan. Elisa adalah nabi Tuhan. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, si wanita sudah tahu. Dan dia bertanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu?" Lalu jawab wanita tersebut, kata Elisa, "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." "Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali." Bukankah sering kita berpikir bahwa kita tidak punya apa-apa? Tapi ternyata ada. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Sebuah buli-buli berisi minyak. Di mata perempuan tersebut, apalah itu artinya? Cuman buli-buli berisi minyak, tidak banyak. Tapi pada saat Tuhan mau bekerja atas kehidupan kita, seringkali Dia melihat apa yang ada padamu right now, at that moment. Saudara ingat cerita Musa mau diutus ke Mesir. Tuhan kan tanya, "Yang ada di tanganmu apa?" Musa tidak bilang, "Pedang Tuhan," nggak ada. "Tombak," tidak ada. "Tongkat." Maka yang dipakai Tuhan untuk menjungkir balikan Mesir, tongkat. Sampai dia berdiri di depan Laut Merah, tetap tongkat. Tuhan tidak bilang, "Oke Musa, karena yang di depanmu sekarang laut, ganti jadi pedang." Enggak. Tidak. Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu sekarang? Enggak banyak Tuhan. Dari situ dia bisa pakai. Dari situ dia bisa multiplikasi. Apa yang ada padamu? "Tuhan, aku nggak bisa apa-apa." Tar dulu, jangan titik. "Tuhan, aku nggak punya apa-apa." Tidak titik. Ingat, kecuali, saudara harus cari tahu kecualinya itu yang ada di dalam diri saudara itu apa. "Tuhan, aku mau masuk pelayanan, tapi aku nggak bisa apa-apa." Kecuali, ada kecualinya. Ada kecualinya. "Tuhan, aku mau menyerahkan diriku, hidupku kepadamu. Use me for your glory, but there's nothing I can do." Kecuali, saudara harus temukan kecualinya itu apa. Kecualinya itu apa saudara temukan. Apalah artinya bahwa satu buli-buli berisi minyak? Mungkin nggak ada artinya. Ya, lanjut ya saudara, ayat 3. "Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah." Nah ini bahasa sebetulnya bukan mintalah, pinjamlah. Kalau bahasa aslinya pinjamlah. "Pinjamlah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu." Suruh pinjam dari tetangganya, dari kiri kanannya. "Bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit." Menarik sekali. Oke, Elisa sudah tahu Tuhan akan menggunakan apa yang sedikit yang dia punya, apa itu? Minyak, yang mungkin tidak ada artinya buat orang tersebut. Tapi dia akan mulai dari situ. 4. "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam
segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ya, lanjutnya kita lanjut dulu. 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara ingat di Perjanjian Baru Yesus pernah mengajarkan tentang doa. When you pray, Yesus mengajarkan, masuklah engkau ke dalam kamarmu, habis itu tutup pintu di belakangmu. Suruh masuk, tutup tuh. Kadang-kala pada saat Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar di dalam hidupmu, engkau harus tutup beberapa pintu di belakangmu. Mengapa? Karena pada saat pintu-pintu itu terbuka, itu akan memberikan akses buat sesuatu yang lain yang bukan dari Tuhan untuk mendistract pandanganmu, untuk mendistract iman kita. Pada saat janda itu menuangkan minyak ke dalam buli-buli, tiba-tiba ada tetangga lewat, ngapain kamu? Iya, aku lagi menuangkan ini. Distraction. Belum lagi kalau ada tetangganya lewat bilang, ngapain, itu kan gak ada artinya sekarang. Bayangkan harga sekarang begini, kondisi sekarang begini, kamu mau apain? Mau jual? Susah jual. Distraction. Close the door. Tutup pintu. Karena pada saat Tuhan sudah memberikan jawaban, yang itu bukan yang lain. That one. Yang itu yang mungkin merasa tidak masuk akal. Tapi yang itu yang akan berhasil. Masuk, tutup pintu. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan demikian, masuk dan tutup pintu di belakang, maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan menjawabnya. Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Ini menarik sekali, saudara. Ya, kita lihat dulu ya. Ya, tadi disuruh pinjam, jangan cuma sedikit. Kita lanjut ya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, ayat 6 ya, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saya tanya saudara, mengapa minyaknya berhenti mengalir? Lihat, minyak itu adalah, kalau saudara belajar tentang tipologi. Minyak itu kalau di Perjanjian Baru banyak bicara tentang Holy Spirit. Minyak berhenti mengalir karena satu alasan. Mengapa? Apa? Bejananya nggak ada lagi. Alias penuh. Makanya tadi si Elisa bilang, kamu pinjam tapi jangan cuma dikit. Pada saat Tuhan mau menjawab doamu, seringkali dia harus melakukan sesuatu dalam hidup kita. Salah satunya adalah enlarging your capacity. Dia akan memperluas kemampuanmu untuk menerima, karena dia tahu apa yang akan kulimpahkan kepadamu itu besar kapasitasnya, besar jumlahnya, besar sekali volumenya. Jadi kalau kamu hanya datang kepadaku cuman dengan kontainer yang kecil, maka bukan berkatnya dikurangi, bukan, tapi berkatnya stop karena yang kita punya kontainernya cuman segitu. Kalau Tuhan mau menuangkan 1 liter berkat atau 1 liter minyak, kita datang, Tuhan, kontainer saya cuman 100 mili. Maka begitu itu dituang sampai 100 mili penuh, akan stop. Bukan Tuhan yang stop. Ya, mengapa bejana berhenti? Mengapa minyak berhenti? Karena penuh. Tidak ada kapasitas lagi. Tidak ada lagi. Gak ada lagi. Bukan Tuhan yang menghentikan. Bukan. Kapasitas kita tidak muat. Maksudnya apa kapasitas kita? Seringkali kita berdoa untuk sesuatu yang besar, dan kita tidak menyadari itu akan butuh miracle yang besar. Tapi sebelum miracle itu
tuang, kita harus enlarge kapasitas kita, maka dia harus memproses hati kita. Diperluas dulu hatinya. Makanya seringkali pada saat diperluas hati kita, itu yang namanya proses. Gak enak, dan kita seringkali tidak sadar bahwa masa penantian itu terpaksa harus dilakukan Tuhan. Karena tidak mungkin dia tuang kalau kita tidak cukup kontainer kita. Segala sesuatu yang diberikan dari surga dari Tuhan selalu mengandung unsur glory, kemuliaan. Ya. Dan arti glory itu, ya, di bahasa aslinya itu adalah weightiness, bobot. Nah, sesuatu yang dari Tuhan itu mengandung glory, dia harus bisa ditopang oleh struktur yang kuat. Karena kalau itu dipaksakan dituang tapi strukturnya tidak kuat, maka collapse, roboh. Seringkali proses yang harus kita jalani adalah untuk memperkuat atau memperbesar kapasitas kita, memperkuat struktur kita, sehingga pada saat dia menaruh berkatnya yang sebetulnya adalah jawaban doa kita sendiri, maka kita kuat. Kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan. Multiplikasikan, lipat gandakan omset saya, bisnis saya. Berdoa untuk financial breakthrough, which is normal. Tidak salah. Tapi masalahnya, apakah hatimu sanggup menghandle pada saat dia limpahkan tiba-tiba di hadapan kita omset yang jutaan dolar? Apa hati kita collapse? Manusia fokus kepada result, tapi Tuhan lebih tertarik kepada proses. Mengapa? Manusia berpikir kalau bisa proses di skip, langsung ke hasil. Pokoknya kan dinikmati. Kalau Tuhan tertarik dengan proses. Manusia berpikir kalau bisa prosesnya seminim mungkin, sesingkat mungkin, langsung ke hasil. Karena yang bisa dinikmati hasil, bukan proses. Tapi Tuhan tertarik dengan proses. Mengapa? Karena di dalam proses, dia memiliki kesempatan untuk mengubah hati kita menjadi semakin serupa dengan dia. Maka dia lebih tertarik sama prosesnya. Kita tidak sadar bahwa ternyata the true glory, the true grace adalah kekuatan untuk menanti, kekuatan untuk tetap berdiri, tidak lari, tidak kecewa, tidak nyerah di dalam proses. That is the grace. Bukannya pada saat yes Lord I receive. Bukan yang itu. Kita tidak paham, kita tidak sadar. Sehingga seringkali pujian kita baru muncul pada saat yes, berkat sudah di tangan, now I can sing praises to the Lord. Begitu seringkali kita. Pada saat proses, nanti dulu. Saya nggak ngerti Tuhan. Kenapa kelamaan? Struktur kita harus kuat pada saat kemuliaan dia turun. Makanya kita mengajarkan bahwa anggur baru tidak bisa dituang di dalam kontainer lama, betul kan? Old wine skin tidak bisa. New wine dituang di dalam old wine skin. Anggur baru jika dipaksakan dituang di kantung anggur yang lama, saudara tahu ceritanya. Yang terjadi apa? Koyak dan anggurnya terbuang. Dua-duanya rusak. Anggurnya terbuang, kantungnya koyak. Tuhan tahu itu. Seringkali kita nggak sadar. Seringkali kita tidak sadar, saudara. Seringkali kita tidak sadar. Makanya pada saat itu, cerita di sini tadi, Elisa berkata kepada wanita tersebut, jangan cuma sedikit kamu pinjemnya. Kontainer kamu, buli-bulinya itu, bejana itu harus banyak. Sayangnya di sini tidak terjadi sebuah percakapan. Si wanita kenapa nggak tanya? Berapa banyak? Bukan kalau lebih gampang. Berapa banyak? 5, 10, 15, 50. Kalau dia bawa 5, begitu 5 penuh, stop minyaknya. Kalau dia bawa 15, begitu 5 penuh, nggak stop.
akan terus mengalir. Seberapa besar kapasitas kita untuk menampung the glory of God, segitu dia akan curahkan. Tersembunyi, tidak dijelaskan. Elia juga nggak ngasih tahu. Elisa nggak ngasih tahu. Sayangnya, kenapa kamu harus pinjam yang banyak? Kenapa jangan cuma satu? Sayangnya dia tidak memberitahu itu. Ya, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Lanjut ya, 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, memberitahukan pada Elisa, dan orang itu, Elisa berkata, I like this. Pergilah jualah minyak itu. Habis itu apa? Paling keras. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. I repeat, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. It's in your Bible. Dari awal cerita kita tahu, the problem adalah hutang. Pada saat kita berdoa, Tuhan, bebaskan aku dari hutang, dan dijawab, jangan lupa that the main problem is hutang. Makanya dibilang, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya. Jangan dibalik atau bahkan langsung skip dari sini, yang ini dilupakan. Karena begitu besar berkat Tuhan yang kita terima. Bukan begitu engkau dapat, oke, habis ini saya utang apa lagi ya? It's in your Bible. Banyak kan dari kita kan punya mortgage tuh. Itu common di Australia, ya. Sesuatu yang wajar. Mortgage itu istilah kerennya. Bahasa Indonesianya apa? Utang. Percayakah saudara, yang namanya hutang, sebaik apapun, sekeren apapun, berapapun jumlahnya, akan bisa berpotensi untuk mendatangkan problem. Oh yes. Ya. Jadi pada saat kita punya mortgage, fokus utama harus bayar dulu itu. Harus itu. Pada saat engkau mendapatkan sesuatu dari hasil pekerjaan kita, jangan lupa fokus utama adalah bayar hutangmu, hidup dari lebihnya. Jangan dibalik. Bukan udah punya satu hutang, terus hutang yang kedua dan ketiga. I know some of you don't like this, but it's in your Bible. Bayarlah hutangmu dan hidup dari lebihnya. Gitu. Oke, I have to quit. Apa yang menghalangi? Banyak tentunya, tapi at least 3 ini. Nomor 1, lack of knowledge. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Kita tidak tahu cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja di balik layar. Dia tidak wajib memberitahu kepada kita, oke nak, kamu berdoa begini, maka aku akan jawab doamu begini. Dia tidak harus mengatakan gitu. He is God. Let him be God. Kewajiban kita adalah percaya. And that's it. Lalu unbelief ini akan selalu jadi problem. Ya, akan menjadi rintangan. Ketidakpercayaan akan firman Tuhan. Dari cerita 2 itu tadi yang kita pelajari, apa jadinya jika janda tersebut yang bersama Elia dan yang bersama Elisa, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan nabi Tuhan, abdi Tuhan itu? Maka ceritanya akan beda. Ya, yang pertama tadi Elia, oke, kamu buat anakmu, tapi berikan dulu
bikin untuk aku dulu. Itu kan sama saja dengan berkata, aku tahu engkau cuma punya sekian, tapi jangan kau habiskan. Tabur itu untuk Tuhan, maka engkau akan mendapatkan lebih. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Terserah kita mau percaya apa enggak. Itu konsep kerajaan surga, bukan konsep kerajaan dunia. Jangan heran kalau itu bertentangan. Lalu yang ini, hardness of heart. Apa ini hardness of heart? Ya. Tidak bisa diajari, sulit diajari, udah diberitahu berapa kali, nggak ngerti-ngerti, lupa terus, itu bisa akibat hardness of heart. Tawar hati, degil hati, itu hardness of heart. Hatinya keras. Udah dikasih tahu begini, firman Tuhan begini, kita dalam problem. Lalu diberitahu firman Tuhan, jawaban semua ada di Alkitab. Nih, jawaban Alkitab begini-begini. Just do it, lakukan. Tapi bagaimana kalau, ini kan begini, nggak masuk akal dan seterusnya. Keras hati kita. Tuhan sudah bilang, oke, Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Tapi bersihkan hatimu. Lepaskan pengampunan buat A, buat B, buat C, buat D. Bersihkan engkau dari ikatan masa lalu yang membuat engkau terikat. Gak mau Tuhan. Susah, berat. No. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Itu karena menghalangi doa kita. Doa is spiritual thing. It's a hard thing. Bukan hard sulit. Hard thing. Maka apa yang ada di dalam hati kita akan selalu mempengaruhi doa kita. Yes. Jadi jangan mengeraskan hati. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ya, ingat Tuhan selalu memproses kita sebelum Dia mereveal something. Worship team boleh kembali. Pada saat kita memahami bagaimana cara Tuhan bekerja, perspektif kita akan berubah, saudara. Perspektif kita akan berubah. Karena kita tahu, dan kita berani percaya. Thank you, Jesus.